Secara spesifiknya nih dok, Hmm, berkaitan dengan medisnya, hmm. bruxism itu seperti apa dok? Oke, bruxism ini bisa disebut apa ya? Kelainan. Kelainan bisa kalau enggak aktivitas kali ya. Jadi dia aktivitas secara tidak disadarin. Jadi dia secara nggak sengaja atau secara tidak sadar dia menggertakkan giginya saat dia biasanya kalau enggak pas tidur atau bisa juga saat dia nggak tidur. Lalu cara penanganannya gimana dok? Oke. Biar orang tuh Mm-mm. yang emang tadi udah punya kebiasaan Mm-mm. bruxism tuh hilang. Misalnya ada pasien atau individu yang mengalami bruxism, biasanya kita lakukan atau kita anjurkan untuk pemakaian neck guard, masih itu dia. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik, berbagai permasalahan, berbagai treatment juga terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Yang spesifiknya yang akan kita bahas itu mengenai bruxism. Tentunya mengenai bruxism ini saya tidak akan sendirian membahasnya. Saya akan ditemani oleh dokter kita, Dr. Reza. Iya. Dok, Yes. kita lanjut lagi. Iya, ayo. Yang Bisa, ingin bisa. saya tanyakan di sini terkait dengan bruxism nih dok. Oke, bruxism. Nah, secara spesifiknya nih dok, berkaitan dengan medisnya, bruxism itu seperti apa dok? Oke, bruxism ini bisa disebut apa ya? Kelainan. Kelainan bisa kalau enggak aktivitas kali ya. Jadi dia aktivitas secara tidak disadarin sama pasien, sama individu tertentu, dia menggigit. Jadi dia kayak menggertakkan giginya gitu, ya benar ya, bahasanya itulah ya, kayak menggertakkan giginya secara dia nggak sadar sebenarnya. Jadi dia secara nggak sengaja atau secara tidak sadar dia menggertakkan giginya saat dia biasanya kalau nggak pas tidur atau bisa juga saat dia nggak tidur. Jadi dia nggak aktivitas tiba-tiba gitu kertak gitu di Itu pasti kalau lagi tidur. Bisa pas tidur, bisa juga nggak tidur, bisa juga. Oh, jadi kebiasaan. Gitu dia biasanya. Dia. Jadi faktornya biasanya kok kayak gitu antara bisa karena dia stres, Mas. Karena emang juga karena dia kebiasaan sih biasanya. Gitu. Terus ada yang bilang juga katanya penyebabnya itu kafein, over. Kebanyakan ngopi. Itu benar nggak? Mungkin bisa juga sih Mas dia. Kalau kafein kan jadi sebenarnya dia buat hormonal badannya ya, di kayak gitu. Jadi penelitiannya sih sebenarnya banyak, tapi kalau buat tepatnya kebanyakan yang saya baca dari faktor stres biasanya gitu. Makanya dia biasanya terjadi saat dia tidur karena di sepanjang hari dia sebelum tidur itu faktor stresnya tinggi. Makanya dia akumulasinya dia pas tidur. Makanya dia menggertakkan di bagian giginya itu, gitu dia. Itu kan kaitannya berarti kebiasaan ya, kelainan juga dibilang. Bener. Dampaknya serius nggak buat kesehatan? Kalau buat dampaknya bisa serius Mas. Jadi kan harusnya kalau kita misalnya tidur posisinya kan dia rileks ya, di bagian situ. Nah kalau misalnya dia ada aktivitas kayak gitu pada gigi, yang paling ketara mungkin bisa dilihat dari giginya tuh dia. Giginya biasanya di bagian yang digertakkan itu biasanya dia ada terkikis dia. Bagian di depan atau di belakang? Belakang biasanya. Paling banyak tuh biasanya belakang. Gitu, bagian belakang. Jadi posisinya pasti giginya jadi agak terkikis bagian situ. Kedua, sendinya. Sendi pada mulut rahang mulut itu biasanya jadi overuse. Dia biasanya gitu. Biasanya paling jeleknya bisa terjadi masalah sendi pada bagian rahangnya gitu. Bisa juga dia kalau misalnya kayak gitu ganggu dia pasangan tidur ya, masuknya orang yang tidurnya dekat itu suaranya emang lumayan kencang sih Mas kalau kayak gitu dia. Saya juga dulu pernah ngalamin, teman saya juga ada teman kosan kerasa kayak gitu, wah itu ganggu banget. Bisa
dari lantai 2 ke lantai 1 kedengeran kalau gitu, saking kencengnya kayak gitu dia. Digertak gitu. Iya, makanya. Mendengkur lagi ngorok, aduh, udah damage-nya. Wah, itu ya, itu bisa double kill kayak gitu, bener. Iya, bagian situ ya. Tapi ada lagi dampak seriusnya. Kesehatan menyeluruh kah atau gimana? Biasanya dia kalau kayak gitu berarti tidurnya nggak nyenyak sih, Mas. Kalau misalnya dia tidur nggak nyenyak, otomatis badannya sih bisa terganggu dia. Gitu juga. Lalu cara penanganannya gimana dong? Oke. Biar orang tuh yang emang tadi udah punya kebiasaan sistem tuh hilang, atau mungkin lebih baik atau mendingan lah kasarnya gitu. Jadi misalnya ada pasien atau individu yang mengalami bruxism, biasanya kita lakukan atau kita anjurkan untuk pemakaian night guard, masih gitu dia. Night guard ya. Jadi night guard. Jadi kalau yang belum tahu gambarannya kayak dia yang dipakai petinju. Ya, jadi gitu. Jadi dipasang tapi lebih fokusnya pada bagian yang kita lihat atau terindikasi, oh ini bagian yang bruxismnya di bagian sini. Misalnya di bagian kanan dong atau bagian kiri. Jadi bagian yang situ lebih tebal daripada bagian yang bagian sebaliknya gitu. Biasanya. Oh iya, pembangun itu. Terus paling kita konsultasiin paling kalau enggak ke psikiater. Jadi dia pemeriksaan dulu, Mas, dia. Ini kemungkinan dia udah terjadi berapa lama. Kalau dia masih awal mungkin penanganannya lebih gampang. Tapi kan kalau dia tanpa ada orang yang sadar kan susah juga, Mas. Soalnya kan dia iya, gitu. Makanya pendeteksi dini pun harus dilakukan sih kalau gitu. Soalnya dia nggak bisa tiba-tiba oh dia orang bruxism gitu, kita nggak bisa tahu sih gitu, harus tahu dulu gitu. Berarti secara kesimpulannya itu bisa sembuh, masih bisa ditangani gitu? Bisa, asal dia belum terlalu parah sih, Mas. Kalau udah parah, pakai night guard pun bisa juga, night guardnya juga kalah kalau kayak gitu dia. Soalnya dia emang udah lumayan lama gitu, juga pasti juga pemakaian night guardnya juga makin lama gitu dia. Ini turunan nggak, Dok? Misalkan kayak bapaknya gitu, anaknya pasti. Kalau turunan dari saya yang baca sih kayaknya enggak sih, Mas. Tapi belum tahu kalau misalnya dia ada penelitian lebih lanjut ya. Mungkin baru bisa diketahui dari situ. Tapi sepanjang saya baca sih enggak gitu. Oke, terakhirnya Dok, sebelum closing. Barangkali dokter punya tips biar mencegah bruxism atau yang sudah terlanjur bruxism biar lebih baik, biar sembuh. Oke, jadi buat sahabat Pandawa yang mungkin mengalami gejala atau lagi mengalami bruxism, bisa langsung datang ke klinik utama Pandawa untuk dilakukan atau pemeriksaan pada bruxismnya, dan kita langsung buatin night guard buat sahabat Pandawa. Mau call to actionnya terlalu semangat, dokter. Iya, gitu. Ada lagi, Dok? Udah. Oke. Karena sudah cukup tadi terkait dengan bruxism, tapi kalau misalkan Sobat Pandawa masih perlu ada yang dipertanyakan atau butuh konsultasi atau ingin bertanya tentang treatment atau penyakit atau permasalahan tentang gigi dan mulut lainnya, bisa di kolom komentar ya. Nanti sama Dr. Reza akan dijawab langsung di next episode. Saya Aditya Ananda. Saya Dr. Reza. Pamit undur diri. Sekian episode kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas, yang akan kita kupas secara tuntas terkait dengan permasalahan, topik, treatment, dan juga pengobatan atau tips-tips lainnya terkait kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya YouTube officialnya Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi dan podcast Tanya Dok semakin mengudara. Terima kasih. See you to next episode. Bye-bye.